Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang tes minat dan tes sikap, yaitu tes SSD dan tes SSCT. Langsung saja ke videonya, simak baik-baik ya. Tes SDS atau Self-Directed Search merupakan panduan dalam perencanaan pendidikan dan karir. Pertama kali dikembangkan oleh Dr. John Holland pada tahun 1971. Alat tes ini didasarkan pada hasil pengembangan oleh John Holland terhadap pengalaman-pengalaman yang didapatkannya pada bidang klasifikasi pekerjaan dan pilihan karir. Holland memandang pilihan karir sebagai pilihan cara hidup yang mencerminkan konsep diri dan kepribadian individu. Ada 6 kategori dasar yang berada pada teori Dr. Holland. Teori ini disebut vocational personality, yang juga biasa disingkat menjadi research. Yang pertama yaitu realistik, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan mekanik tetapi tidak memiliki kemampuan sosial. Kedua, investigatif, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan matematika dan ilmiah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Yang ketiga yaitu artistik, yaitu seorang yang memiliki jiwa seni tetapi kurang dalam kemampuan administrasi. Keempat, sosial, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan sosial tetapi tidak memiliki kemampuan mekanik maupun ilmiah. Yang kelima, enterprising, yaitu seseorang yang memiliki jiwa pemimpin tetapi kurang dalam kemampuan ilmiah. Dan yang keenam yaitu konvensional, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan administrasi dan matematika tetapi kurang mempunyai kemampuan artistik. Berdasarkan teori tersebut, John L. Holland mengembangkan tes SDS dengan dasar pemikiran bahwa adanya hubungan antara kepribadian dan minat. Menurut 6 tipe kepribadian pada bidang kejujuran, 6 tipe kepribadian tersebut ternyata juga berhubungan dengan 6 model lingkungan. Setiap lingkungan akan dicari oleh orang yang memiliki ciri keterampilan, kemampuan, sikap, nilai, dan kepribadian yang berkaitan. Holland meyakini bahwa perilaku seseorang pada lingkungan tertentu ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan jenis lingkungan. SDS adalah inventori karir administrasi diri, skor diri, dan interpretasi diri, yang berarti menjadi sebuah instrumen yang dapat diatur sendiri, dinilai, dan diinterpretasi sendiri. SDS dirancang untuk mengubah aktivitas, pekerjaan, kompetensi, dan penilaian diri ke dalam kode 3 huruf Holland. Dalam SDS terdapat beberapa bagian yang disusun dalam 6 lembar kerja, yaitu yang pertama, bagian aktivitas, terdiri dari 11 item tentang aktivitas per 6 skala research, sehingga berjumlah 66 item, terdapat pada lembar pertama dan kedua. Yang kedua, bagian kompetensi, terdiri dari 11 item penilaian kemampuan diri per skala research, sehingga berjumlah 66 item, terdapat pada lembar ketiga dan keempat. Yang ketiga, bagian pekerjaan, terdiri dari 14 item pekerjaan dari setiap skala research, sehingga berjumlah 84 item, terdapat pada lembar kelima. Dan yang keempat yaitu bagian penilaian diri, berupa skala rating terhadap kemampuan diri subjektif dengan rentan 1-7 tahun yang memuat 12 item kemampuan, terdapat pada lembar ke-6. Tes SDS berbentuk kuesioner dengan skala dikotomi, atau menyediakan 2 pilihan jawaban, yaitu suka dan tidak suka atau ya dan tidak, terkecuali bagian terakhir, yakni estimasi diri, yang berbentuk skala rating. Waktu pengerjaannya ialah 30-45 menit dan diperuntukkan untuk remaja hingga usia dewasa, dengan rentan usia 15-75 tahun. Tes SDS bertujuan untuk mengukur kemampuan dan minat subjek.
dan sebagai hasilnya, tester akan memperoleh profil diri dengan 1 atau 2 arah minat. Proses pengadministrasian tes SDS terdiri atas satu lembar yang memiliki 120 pernyataan. Kemudian, pada lembar jawaban terdapat nama, pendidikan, tanggal lahir, dan jenis kelamin yang harus dan perlu diisi oleh tester. Pada lembar jawaban tes SDS terdapat tabel yang dibagi menjadi 6 bagian, yaitu tabel R, tabel I, tabel A, tabel S, tabel E, dan tabel C. Lalu, administrasi tes akan dilakukan sebagai berikut. Di bawah ini ada 120 pernyataan. Tugas Anda adalah membaca kalimat-kalimat tersebut, apakah kalimat tersebut sesuai dengan diri Anda atau tidak. Jika sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist di kolom ya. Jika tidak sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist di kolom tidak. Pada tes ini, tidak ada jawaban benar atau salah. Yang penting adalah sesuai dengan diri Anda. Pada tes SDS ini, cara melakukan scoringnya yakni jumlahkan total R dengan cara melihat jawaban ya pada soal nomor 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103, 109, dan 115. Lalu, jumlahkan total I dengan cara melihat jawaban ya pada soal nomor 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 90, 98, 104, 110, dan 116. Lalu, jumlahkan total A dengan cara melihat jawaban ya pada soal nomor 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 91, 99, 105, 111, dan 117. Kemudian, jumlahkan total S dengan cara melihat jawaban ya pada soal nomor 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 92, 100, 106, 112, dan 118. Selanjutnya, jumlahkan total E dengan cara melihat jawaban ya pada soal nomor 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 93, 101, 107, 113, dan 119. Dan yang terakhir, jumlahkan total C dengan cara melihat jawaban ya pada soal nomor 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 94, 102, 108, 114, dan 120. Kemudian, cari jumlah 2 skor yang terbesar di antara R, I, A, S, E, dan C. 2 skor itulah yang menjadi minat tes E. Berikutnya yakni tes SSCT atau Sex Sentence Complication Test, yaitu suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang dapat menampakkan diri individu dalam hubungan interpersonal dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. Tes ini dibuat oleh Joseph M. Sachs
Disney Levy, dan beberapa psikolog lainnya. Tes ini berbentuk kalimat-kalimat tidak sempurna yang harus dilengkapi oleh tester sehingga menjadi kalimat yang utuh. Tes ini biasanya digunakan untuk orang dewasa dan bertujuan untuk mengetahui individu adjustment dan struktur kepribadian. Isi kalimat-kalimat dalam tes SSCT berkaitan dengan area-area masalah kepribadian yang meliputi sikap individu terhadap 4 area individual adjustment, penyesuaian dalam bidang pertama keluarga, yaitu serangkaian sikap terhadap ibu, ayah, dan unit keluarga. Kedua, seks, yaitu sikap terhadap wanita dan hubungan antara lawan jenis atau heteroseksual. Yang ketiga, yakni hubungan antara manusia, yaitu sikap terhadap teman dan kenalan, atasan atau bawahan, dan sejawat di sekolah, kantor, atau di tempat kuliah. Dan yang terakhir yaitu konsep diri, yakni ketakutan, perasaan bersalah, sikap seseorang terhadap kemampuannya, terhadap masa lalu, masa depan, cita-cita, atau tujuan hidup. Konstruksi tes SSCT terdiri atas 60 item pernyataan. Dalam lembar soal dan jawaban terdapat nama, tanggal lahir, pendidikan, dan lain sebagainya yang harus dilengkapi oleh tester sebagai data diri. Sebelum mengerjakan tes tersebut, tester terlebih dahulu akan memberikan instruksi mengenai cara pengerjaan tes SSCT. Tes ini merupakan tes di mana tester harus melengkapi pernyataan-pernyataan yang belum lengkap sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan yang mereka pikirkan saat membaca pernyataan yang akan dilengkapi tersebut. Petunjuk penggunaan tes SSCT. Tes ini diberikan untuk anak yang berusia 12 tahun ke atas. Dilaksanakan secara tertulis, yakni item-itemnya melengkapi kalimat yang belum lengkap. Dapat digunakan secara individual atau kelompok. Bila dilaksanakan secara kelompok, perlu dijaga agar anak yang satu dengan yang lain tidak saling kerjasama. Waktu yang digunakan secara kasat tidak dibatasi, tetapi perlu dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan maksud agar betul-betul testi menuliskan apa yang pertama-tama muncul dalam pikirannya sebagai gambaran sikapnya yang asli. Hasil dinilai dengan melaksanakan rating sheet yang telah disediakan. Scoring dan juga interpretasi dari tes SSCT cenderung subjektif, yaitu berdasarkan pemahaman dari tester ataupun interpreter. Tester harus mengelompokkan terlebih dahulu masing-masing pernyataan ke dalam 15 kategori yang sudah ada. Setelah itu, memberikan rating atau penilaian pada masing-masing kategori dan juga pernyataan dengan menuliskan rating 0 apabila tidak terdapat masalah atau gangguan terhadap kategori. Kemudian rating 1 apabila terdapat masalah pada kategori, namun tidak membutuhkan intervensi psikologis secara spesifik. Rating 2 apabila terdapat masalah dan gangguan pada kategori dan membutuhkan psikoterapi atau intervensi dan penanganan secara psikologis. Setelah melakukan rating, maka dilakukan interpretasi berdasarkan hasil rating, berupa komponen atau kategori apa saja yang bermasalah dan membutuhkan intervensi atau psikoterapi. Bagaimana cara klien dan peserta menyelesaikan masalah, serta kondisi kepribadian dari klien ataupun peserta secara umum. SSCT sendiri merupakan tes proyeksi yang cukup sederhana, simpel, dan mudah untuk diinterpretasikan. Tes SSCT mampu secara gamblang memperlihatkan komponen dan kategori yang bermasalah pada individu, dan sangat membantu intervensi psikologis dan penanganan selanjutnya apabila terlihat kemunculan suatu masalah. Itulah beberapa uraian dari tes SDS dan tes SSCT yang dapat saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.